Ternyata ketika saya mencoba berkali-kali, ternyata justru yang menjadi pemodal saya siapa? Ya teman saya yang dulu kita bareng-bareng, dia bisnis properti, saya nyuplai materialnya. Hubungan itulah yang membuat dia mau memberikan investnya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Agusworo. Biasa saya dipanggil oleh Heru PMA. Tinggal saya di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Pekerjaan saya, aktivitas yang saya tekuni mulai tahun 2016 adalah jual beli material alam, pasir, koral, dan lain-lain. Alhamdulillah, beberapa tahun ini sebelum pandemi COVID, bisnis saya sudah mulai jalan, jual beli material mulai tahun 2016. Dan saya mulai dengan sistem syirkah tanpa bank. Sebelum usaha material, profesi saya adalah sales roti, dan sebelumnya lagi saya adalah supir truk. Saya membeli truk dengan tanpa meminjam uang di bank. Bagaimana caranya? Saya pernah itu mencari teman-teman yang katanya koperasi syariah atau dana syariah, ternyata tidak. Sudut pandang kami tidak. Sehingga ketika saya mencoba mencari sampai mentok, ya BPKB-nya harus jadi jaminan A, B, C, D. Ternyata saya punya teman yang di situ punya uang lebih, sehingga saya minta tolong kepada teman saya untuk membelikan. Alhamdulillah temannya mau, dan saya ngangsur selama 3 tahun. Ketika saya mencoba untuk tadi ya dengan tanpa utang bank riba tadi, memang keuntungan saya menipis. Tetapi saya yang lebih yakin bahwa harta itu untuk apa sih? Ternyata harta ini ya untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kebutuhan setiap hari, untuk nambah tim. Sehingga dulu saya masih teringat ketika tim saya itu anak-anak SMA, ketika dia sudah lulus, dia bergabung dengan kami, 2 bulan gajinya saja itu bisa dibuat infak untuk dakwah. Jadi mendevelop tim itu bukan bukan hanya soal soal gaji saja, tetapi bagaimana tim ini memahami konsep jual beli, dan juga tim ini memahami bahwa kita itu saling membutuhkan satu dan yang lain, sehingga bisnis ini semakin berkah dan berkembang. Maksudnya tim kita itu keluar dari kita bisa membuat bisnis dan kita bisa kolaborasi bersama. Nah, sehingga teman-teman yang sudah keluar, tim-tim saya yang marketing yang sudah keluar, alhamdulillah beliau dakwahnya makin moncer, dan beliau bisa mengembangkan dari sisi teknik dan juga konsep. Beliau semakin paham karena beliau sudah punya pondasi di dakwah ya, di aktivitas kerja dengan kami, karena kami nggak ingin masa mudanya, karena dia lulus SMA langsung ikut kami, nggak ingin masa mudanya hilang hanya untuk materi saja, tetapi lebih penting saya memberikan investasi, yaitu bagaimana dia memahami konsep Islam sehingga dia bisa meneruskan, bisa usaha dengan yang lain atau meneruskan bisnis ini. Supir itu terbiasa dengan ngasuh mampir ya, jadi memang ya inilah supir pekerjaannya. Kalau makan itu ya seperti raja, tapi kalau tidur ya klesotan di mana-mana. Itu supir. Sehingga apa yang saya dapatkan dulu ketika nyupir, saya nggak ingin supir-supir saya itu hasilnya itu sampai ngelongi solar dan lain-lain, atau ketika ada muatan tambahan tidak disetorkan kepada bosnya, nggak seperti itu. Saya kepinginnya supir itu hasil yang dibawanya itu betul-betul untuk keluarga adalah hasil yang berkah, yang dia dapatkan dari aktivitas pekerjaan dia. Sehingga saya mencoba berapapun jatah uang makan itu ya, seumpama jatah uang makan 50.000. Ketika jatah uang makan 50.000, maka ketika ada tambahan, entah itu ngeban, entah itu nanti banyak bocor ngepan, butuh ngopi, tambahan rokok, bilang saja supaya nanti kita bisa langsung tambahkan itu. Sehingga apa? Upah yang kita sepakati di awal itu bisa untuk langsung keluarganya. Jadi pemahaman supir mampir itu harus
dihilangkan dengan cara apa? Beliau juga harus ngaji. Ya salah satu kenapa saya merekrut tim itu adalah adik-adik saya yang dulu nggak bisa nyupir, saya ajarin nyupir, karena dengan keluarga itu kita ajak bareng untuk memahami Islam. Setelah kita ajak bareng memahami Islam, dia mendapatkan hidayah dan bisa menjaga muatan tadi, sehingga kita bisa bareng-bareng nanti di surga. Jadi tim itu adik saya ada 2 yang dia semuanya supir dulu dengan kakak saya, tetapi kakak saya sekarang sudah ikut bos yang lain, sehingga sekarang saya tinggal dengan adik-adik saya. Modal yang saya dapatkan utama adalah dari guru saya. Guru saya dulu betul-betul mengajari dari sisi teknis ada, dari sisi pemahaman keimanan ada, dari sisi bagaimana menyelesaikan, menyederhanakan masalah ada. Sehingga ketika dari 3 tempaan yang saya dapatkan dari guru saya, bagaimana meringkas, bagaimana iman itu kuat. Hampir setiap minggu kita bareng-bareng dengan guru itu sharing, menguatkan akidahnya, memberikan bagaimana menghadapi masalah-masalah teknis yang beliau pasti lebih tahu. Guru saya yang pertama itu memberikan bekal bagaimana tentang setelah kehidupan ini. Sehingga dulu ketika saya pertama kali ngaji, yang dulu dalam tanda kutip ya, kalau ngisi pasir itu saya ngelongi takaran Mas, yaitu guru-guru saya yang dulu ya. Tetapi ketika paham Islam, bagaimana terikat dengan akad, ya akad, bagaimana terikat dengan akad isi dan lain-lain. Guru yang pertama saya menguatkan dari sisi keimanan, sehingga kuat kami untuk menghadapi tempaan-tempaan yang dari sisi masalah-masalah yang muncul, penolakan masyarakat, kok nggak riba seperti itu, ya nggak bisa. Ternyata keimanan itu kuat. Guru saya yang pertama ya seperti itu. Guru saya yang kedua itu memperkecil masalah yang harusnya besar itu bisa diringkas kecil, dan itu saya dapat clue-nya. Bagaimana memperkecil masalah, sehingga ketika ada sebuah masalah yang besar